Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, penyimak setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun suasana sumuk kalau istilah Jawanya, panas, akan tetapi kita masih tetap semangat menjalankan rutinitas kita. Dan Alhamdulillah kami bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua yang kami cintai, yang kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua. Kemarin ya tanggal 22 Maret 2025, tepatnya hari Sabtu malam Ahad ya, di Pondok Pesantren Panglima Tertinggi PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ya, itu ada bukber dan dialog kebangsaan dan peresmian kesekretariatan PWILS. Nah, menarik di sini menghadirkan Jenderal Dudung. Wah, Jenderal Dudung, kecuali beliau itu penasehat Pak Prabowo ya, bidang pertahanan ya, beliau juga sebagai sesepuh dan penasehat perjuangan Wali Songo Indonesia. Beliau ternyata itu berasal dari Cirebon, saudara-saudaraku. Ini semakin membuat Habib dan para jongosnya itu semakin kejang-kejang. Tensinya itu seumpama dicek itu semakin tinggi saja. Nah, termasuk ini kami menemukan di media sosial Facebook ya. Hadirnya Jenderal Dudung ya, padahal diundang, terus yuk salahnya beliau itu apa, kami juga tidak mampu untuk berpikir itu. Wah, kok ada ini orang seperti ini loh, maksudnya orang yang berani mengkritisi, memberikan penilaian miring tentang sosok seorang Jenderal Dudung. Nah, ini namanya itu di status Facebooknya itu namanya Alvin Khalid. Nah, itu. Nah, di status Facebooknya Alvin Khalid ini bersama Inyong Pemalang. Nah, ini ada Inyong Pemalang, berarti satu frekuensi, berarti jongosnya Habib lah, sudah lah, nggak usah ribet-ribet lah. Ini mengunggah fotonya Jenderal Dudung, terus Gus Abbas di situ dalam satu panggung kan, ada Jenderal Dudung, terus Gus Abbas Buntet, terus Tubagus Nur Fadil, terus Kiai Imad dan Buya yang dari Banten itu. Nah, captionnya, keterangannya ini kami bacakan ya, dari Alvin Khalid ini kan, bersama Inyong Pemalang dan 11 lainnya. Cikal bakal pribumi yang akan menjajah bangsa sendiri. Ini lucu ini. Ini maksudnya dia mempunyai penilaian seperti ini mengadopsi dari manhaj mana ini, dari pola pikirnya siapa ini? Cikal bakal pribumi yang akan menjajah bangsa sendiri, si paling NKRI dan Pancasilais, budak-budak oligarki. Waspadalah, polemik ini syarat dengan agenda terselubung dan bahaya tersembunyi, yaitu agenda terselubung Wahabi, PKI, dan oligarki untuk memecah belah rakyat demi menguasai dan menggerogoti aset bangsa dan negara. Tidak ada takbirnya tapi ini ya, ini memang kami sering mengunggah ya, saudara-saudaraku, yang namanya jongosnya Habib itu ya mendadak bodoh dan tolol karena otaknya itu keseringan dijejali oleh doktrin-doktrin halu khurafat, sehingga otaknya itu jadi mandul, saudara-saudaraku. Iya ya, contoh Alvin Khalid ini otaknya itu udah jalan, sekelas jenderal loh bro, dan beliau menjadi penasehat
presiden hari ini loh, Jenderal Dudung itu kok dikatakan cikal bakal pribumi yang akan menjajah bangsanya sendiri. Ini konsepnya bagaimana? Terus pendukung PKI Wahabi, oligarki, ini memakai konsep seperti apa? Ini dari referensi mana? Nah ini kalau tidak tolol dan bodoh apa namanya? Makanya kami sering memberikan edukasi pencerahan kepada saudara-saudara kami. Ayolah kita merdeka. Ayo kita bangun jiwa kita. Rumusan-rumusan yang telah diwariskan para leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, yang mana guru-guru kita, kiai-kiai kita itu mengadopsi dari ajaran Wali Songo. Dan Wali Songo itu track recordnya, rekam sejarahnya, rekam jejaknya itu mampu mengislamkan 99% penduduk Nusantara. Dan ini pencapaian yang bombastis. Iya, betul ini. Karena bisa berasimilasi, bisa berbaur dengan pribumi tanpa ada gesekan dan benturan. Kita bisa membayangkan bagaimana gaya dakwahnya Habib Dobolowi. Wah, isinya tobar takbir, isinya menghasut bawa pedang. Wah, yang punya golok asah, yang punya pedang asah, remuk Indonesia, hancur kita. Iya, metode yang diterapkan Habib Dobolowi itu persis metode-metode yang diadopsi dari Timur Tengah, yang mana Timur Tengah hari ini negaranya hancur. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Jenderal Dudung. Negara Timur Tengah itu agamanya cuma satu, Islam. Cuma Islam itu dikotak-kotakkan menjadi Sunni dan Syiah kan gitu. Itu pun remuk, redam, luluh lantak, termasuk negara di mana Habib Dobolowi ini berasal. Walaupun kemarin kami ngobrol dengan Bang Nasab Palsu ya, katanya Baklawi itu bukan muaton Yaman. Makanya kami juga bingung. Kalau bukan pribumi Yaman, terus nanti kalau dideportasi dari Indonesia pulang kemana ini? Nah ini menjadi blunder juga kan. Nah ini. Nah, hari ini Yaman itu remuk, saudara-saudaraku. Lebanon, Syria, remuk, hancur, luluh, perang saudara. Alhamdulillah, rumusan-rumusan dari founding father kita yang mengadopsi dari ajaran Wali Songo, ini betul-betul bisa dibuktikan. 6 agama yang diakui di Indonesia ini, ya 6 agama loh, ratusan ribu suku. Kalah, Habib itu kalah. Walaupun ada Al-Atos, tidak ada apa-apanya. Akan tetapi kita hidup damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945. Ini luar biasa, harus kita jaga gitu loh. Terus mereka yang kalah debat terus bikin framing seperti Alvin Khalid ini mengatakan Jenderal Dudung itu cikal bakal pribumi yang akan menjajah bangsa sendiri, mengatakan Wahabi, PKI lah, terus anteknya oligarki lah. Padahal yang PKI justru junjungannya, itu kan? Iya, rekam jejaknya di Yaman itu, Yaman Selatan itu kan, yang menguasai, yang mempunyai ideologi falasifah, ateis, anti Tuhan itu kan mereka. Ini semakin terbongkar dan semakin menegaskan sebenarnya bagaimana gambaran Jongo Sakabit mendadak tolol dan bodoh. Sudah itu saja. Makanya kasihan sebenarnya kalau kami melihat fenomena-fenomena seperti itu. Makanya dari bentuk kasihan kami ini, kami terus-menerus memberikan edukasi pencerahan. Cobalah berpikir yang realistis, saudara-saudara, berpikir yang kritis.
agak maju dikit lah, cobalah merdeka otak kalian, jangan mau didoktrin oleh kabib-kabib yang double, yang nggak jelas itu. Iya, biar kita itu merdeka, biar kita itu nggak terkungkung berkutat dalam pemikiran-pemikiran picik dan sempit, sehingga memperlihatkan kebodohan kita. Tentu seperti itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.